Apa itu matematika? Jadi matematika itu adalah sebuah sarana atau alat agar kita bisa mengukur suatu objek dengan simbol atau angka lah, yang kita kenal sekarang angka, agar kita dapat menghitung atau mengkalkulasikan objek tersebut dengan lebih jelas lah. Intinya kan matematika itu absolut ya bentuknya. Nah, jadi fungsi untuk matematika itu apa ya? Fungsi selanjutnya buat matematika. Nah, jadi matematika itu fungsinya sebagai sarana berpikir untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Dengan menguasai matematika, ilmu-ilmu yang tadinya ukuran objeknya itu adalah kualitas menjadi kuantitas. Mungkin bisa bilang jadi ada skala gitu. Contohnya kalau misalnya kita menghitung bagus atau jelek suatu hal, kalau dulu kan cuman ada jelek banget, bagus banget. Tapi kalau sekarang dengan adanya matematika, kita bisa menggunakan sebuah skala gitu. Jadi dari skala 1 sampai 10 kita bisa mengkalkulasikan tuh mana skala yang terbaik, dan juga itu jadi ilmu itu, jadi si objek tersebut itu jelas gitu. Kan kalau misalnya secara kualitas nih, kalau bagus itu yang kayak gimana, dan tiap orang pasti bakal mengartikan yang beda-beda gitu kalau bagus. Tapi kalau misalnya misalnya 7 gitu, semua orang tahu kalau 7 itu ya 7, skala 1 sampai 10 dan 7 ya 7, nggak mengartikan ke hal yang lain gitu. Tapi jadi udah jelas gitu sih matematika kalau pakai angka gitu, pakai simbol. Jadi matematika itu simbol yang dijumlah-jumlahkan, yang ada hitung-hitungan dan kalkulasinya. Nah, jadi matematika itu jelas dan absolut gitu. Kalau 2 tambah 2 ya pasti 4, nggak bisa jadi 3, nggak bisa jadi 5. 1 tambah 1 ya 2. Jadi udah jelas. Dan juga jadi inilah kenapa matematika itu digunakan di ilmu pengetahuan, karena ya dengan ada bantuannya matematika, sarana berpikirnya matematika gitu. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan bisa berkembang dengan lebih baik karena komunikasinya juga bisa lebih mudah karena adanya matematika. Jadi matematika juga sebagai bahasa pengetahuan itu, bahasa dalam ilmu pengetahuan. Dengan matematika juga yang dulunya itu ya, kalau misalnya bahasa kan kita tahu sendiri lah, itu bahasa ada unsur emosinya gitu. Jadi saat dulu ilmuwan itu berkomunikasi tanpa matematika, dulu itu untuk berkomunikasi itu agak sedikit kesulitan, apalagi saat membuat karya ilmiah gitu. Karena ya kalau misalnya sebelum ada matematika semuanya itu cuma dijelasin pakai bahasa, dan itu bahasa itu sulit untuk dimengerti gitu, karena pengertian tiap orang tentang bahasa itu kadang beda-beda. Dan juga kalau bahasa itu ada unsur emosinya, sedangkan kalau misalnya matematika atau angka-angka itu tidak ada. Kalau misalnya orang melihat satu itu ya netral, dia gak ada emosi apa gitu. Orang melihat angka-angka gitu ya netral gitu. Jadi sekarang dengan adanya matematika kita bisa berpikir lebih rasional lagi. Terus selanjutnya, kenapa sih emangnya kita harus belajar matematika? Ya karena pertama jelas lah, karena kita di zaman ini semuanya itu udah pakai angka-angka, dan segala sesuatu itu membutuhkan kalkulasi gitu. Jadi kalau ada orang bilang kalau misalnya dulu kan manusia itu disebut manusia yang berbahasa, manusia yang berbicara. Tapi kalau di zaman sekarang kita itu disebut sebagai manusia yang menghitung atau manusia yang berkalkulasi gitu. Jadi di zaman sekarang apa-apapun kan sudah pakai angka-angkaan dan matematika. Mungkin kalau dari contoh simpelnya dari uang itu kan juga pakai hitung-hitungan matematika sederhana. Kalau misalnya kita yang bertransaksi ke warung atau kemana gitu kan, itu pakai matematika yang dasar, penjumlahan. Tapi itu juga bisa, matematikanya bisa ya lebih naik sedikit lah gitu. Ya contoh-contoh yang pakai matematika yaitu mungkin ya keuangan tadi yang disebutkan, kayak perdagangan dan transaksi keuangan gitu. Yang kedua kita menghitung kendaraan, kecepatan kendaraan. Terus yang selanjutnya kita juga menghitung waktu, jarak tempuh, dan juga waktu gitu. Jadi kalau kesepakatan segini gue nyampe jam berapa gitu. Atau waktu juga kita mengkalkulasikan, misalnya sekarang gue tidur 8 jam, terus nanti sisa waktunya berapa lagi dipakai untuk apa-apa jadinya kemana. Terus selanjutnya lagi untuk menghitung ruang, panjang kali lebar dan segala macam. Jadi menghitung ruang itu kayak kalian mau menghitung lapangan, kalian menghitung rumah kalian itu lebarnya berapa persegi, dan juga ya ada persegi, kubik, segala macam, volume, dan masih banyak lagi sebenarnya penerapan matematika secara langsung yang dasar-dasar itu. Terus kedua selanjutnya matematika yang lebih naik level lagi, yaitu udah ada persentase itu juga.
kepake banget buat di kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk menghitung persentase baterai itu juga pakai matematika kan, persentase juga. Terus selanjutnya kalau misalnya kita isi bensin atau isi tekanan, menghitung tekanan ban. Terus selanjutnya mungkin kalau kita punya waktu nih misalnya 24 jam sehari, 8 jam dipakai tidur, terus sisanya dipakai apa, mungkin pas pakai persentase mungkin nih, atau keuangan pakai persentase berapa persen buat apa, berapa persen buat apa. Terus yang ketiga itu kalau misalnya kita menguasai matematika yang lebih advance lagi kayak geometri dan segala macam, itu digunakan untuk mendukung ilmu-ilmu. Jadi matematika itu dijadikan pendukung untuk ilmu-ilmu. Jadi biar contohnya nih fisika, biar bisa tahu dengan jelas gravitasi dan segala macam, itu tuh pakai ilmu matematika untuk mengukur kayak gravitasi kayak gimana, terus mengukur ruang misalnya, terus untuk roket bisa terbang itu kayak gimana, kan harus presisi ya. Jadi matematika itu presisi itu, jadi kuncinya matematika. Jadi kenapa kita semua harus pakai kunci matematika, karena matematika itu presisi gitu. Terus mungkin kalau misalnya dalam ilmu pengetahuan tentang IT gitu, tentang pemrograman, itu juga kan pakai matematika. Ada matematika aritmatika dan juga ada yang biner gitu, kayak ya mungkin yang boolean gitu, aljabar boolean segala macam, itu tuh pakai matematika. Dan sebenarnya kalian yang bingung untuk apa belajar matematika yang advance, itu yang kita bingung buat apa, itu buat yang ngitungnya sangat kompleks dan bingung, itu kegunaannya ya untuk mendukung kajian ilmiah gitu. Jadi kita bisa berinovasi membuat teknologi ini itu segala macam, itu karena ada bantuan matematika dalam ilmu pengetahuan itu, dalam kajian ilmiah itu. Jadi benar-benar powerful lah matematika ini, kayak benar-benar membuka pandangan baru tentang ilmu pengetahuan itu.